Esa dilambangkan dengan apa? Bintang. Bintang emas itu diartikan sebagai apa? Kalau di lambangnya Pancasila. Sebagai cahaya Tuhan yang menjadi cahaya rohani bagi setiap manusianya. Yang kedua, makna Pancasila yang kedua apa? Bunyi Pancasila yang kedua tadi apa? Manusia. Kalau lambang Pancasila yang kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan bahwa hubungan manusia satu sama yang lain saling membantu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Sila yang ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Dilambangkan apa? Pohon beringin. Di bagian atas kiri perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon yang berada di Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah pohon akar tunjang yang menunjang pohon yang besar dengan tumbuh sangat dalam ke tanah. Ini mencerminkan apa? Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang bergelantungan dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai apa? Iya, latar budayanya berbeda-beda. Pancasila kelima tadi dilambangkan oleh Adi dan Bapak. Ini Pancasila kelima apa? Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukan. Ini mencerminkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya. Tapi ini bukan berarti warga Indonesia memakai ideologi komunis. Nah, sekarang tutup bukunya lagi. Tadi kan bilang apa semua nih Pancasila, sekarang tutup bukunya. Ibu Acak boleh? Boleh? Pancasila keempat apa? Satu. Ketiga. Lima. Dua. Sekarang Ibu Acak tapi Ibu tunjuk ya. Yang gak Ibu tunjuk diam ya, oke? Siap? Siapa yang belum? Siap? Pancasila ketiga, pojok. Ya, kamu. Benar atau salah? Sekarang siapa ya? Nih, Pancasila ke-1. Benar atau salah? Pancasila kelima. Terus yang pertama tadi apa? Unsur intrinsik apa? Tema. Tema itu apa? Gagasan, ide. Iya. Iya. Yang kedua itu apa? Tokoh dan panokohan. Yang ketiga alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita fiksi.
Yang keempat itu latar. Latar adalah segala. Yang keempat sudut pandang. Yang keempat itu amanat. Oh, misalnya kalau cerita, misalnya nih judulnya, ini siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Nama panggilannya? Misalnya nih judulnya, ibu bikin cerita judulnya gini, kalian nentuin latarnya. Misalnya Kanza sedang bermain di kantin. Nah, latar ceritanya apa? Pengertian latar tadi apa? Latar adalah segala keterangan, petunjuk, tempat terjadinya sesuatu cerita. Nah, dari judul tadi, latarnya di mana? Di kantin. Oke. Selanjutnya, unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita itu apa? Oke, unsur intrinsik itu meliputi apa? Tradisi dan nilai-nilai. Yang kedua apa? Struktur kehidupan sosial. Yang ketiga, keyakinan dan pandangan hidup. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Oke, kita lanjut. Ini sudah hafal? Sudah paham tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Oke, sekarang tutup bukunya dulu. Tutup ya. Tutup bukunya, ayo. Tutup semua ya, bukunya udah. Bu tanya, unsur intrinsik cerita tadi yang pertama apa? Tema. Apalagi? Bukunya ditutup. Bukunya ditutup semua ya. Udah, jujur ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita fiksi. Yang keempat, latar tadi apa? Keterangan? Iya ya. Ibu tadi bilang apa? Tutup. Bukunya ditutup ya. Yang teman-temannya yang lain udah tutup buku. Sekarang kita lanjut. Habis latar apa? Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Yang terakhir apa? Amanat. Amanat adalah ajaran agama atau moral. Oke, kita lanjut ke upaya. Silakan bukunya dibuka semua. Upaya pelestarian sumber daya alam. Oke, sudah. Yang di belakang udah dibuka bukunya? Udah. Oke. Sumber daya alam. Upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang selalu dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Kita harus melestarikannya, baik itu sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Upaya pelestarian sumber daya alam bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam apa aja? Yang pertama, membiasakan hidup hemat energi. Yang kedua apa? Iya. Yang ketiga apa? Iya. Yang keempat? Yang kelima?
Yang keenam. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh itu melakukan konservasi sumber daya alam, air, tumbuhan maupun hewan itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Selanjutnya, ini mengembangkan dan menggunakan alternatif sumber daya alam terbarukan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Yang terakhir apa? Oke. Selanjutnya yaitu salah satu masalah yang berhubungan dengan sumber daya alam apa aja? Pengelolaan sampah dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama apa? Atau mengurangi sebisa mungkin barang yang menghasilkan sampah. Misalnya kita beli aqua gelas sama kita ngisi galon. Aqua gelas itu kan banyak nih. Jadi seharusnya kita itu beli apa? Beli galon supaya kita mengurangi apa tadi? Sampah. Yang kedua itu apa? Memakai kembali. Sebisa mungkin kita memilih barang-barang yang bisa kita pakai kembali supaya kita bisa mengurangi sampah dan tidak menambah sampah. Oke. Yang ketiga apa? Mendaur ulang. Iya, mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak kita pakai. Sebisanya kita daur ulang. Misalnya nih, kita bikin pot bunga dari apa? Dari botol. Ada yang lain dari apa lagi? Dari ban bisa. Apa? Dari apa? Dari pot. Dari kita bikin. Nah, iya dari sepatu bisa. Dari apa lagi? Kita bikin pot bunga. Dari kerongkong kelapa. Iya bisa. Dari apa lagi? Bahan yang bisa didaur ulang untuk kita bikin pot bunga. Dari botol bisa nggak? Bisa. Dari apa lagi? Ayo. Hah?